Melihat kebangkrutan sebuah perusahaan game karena sifat serakahnya itu sudah biasa di zaman sekarang. Tapi ternyata ada sebuah perusahaan yang memiliki track record yang lebih parah dan yang memang memulai ini semua. Karena tidak hanya membuat game-gamenya menjadi penuh dengan microtransaction dan gacha, tapi juga ingin membangkrutkan game lain demi kepentingan sendiri. Jadi inilah EA Games yang bahkan sering digadang-gadang sebagai developer iblis. Dan selamat datang di segmen Bahas Game Aja. EA Sports, it's in the game. Berapa banyak artikel yang mencap EA sangat jahat. Berapa banyak juga video-video dan komentar-komentar yang sangat bete dengan developer dua huruf ini di internet. Bahkan internet itu sendiri sepakat kalau EA adalah developer dan publisher yang sangat paling dibenci oleh para gamers. Dan semua itu dikarenakan kejahatan-kejahatan yang mungkin akan gue bahas setelah membahas bagaimana EA memulai semuanya. Seindah kisah seperti seorang pelajar dengan pendidikan yang bagus bernama Trip Hawkins, di mana ia merupakan lulusan Univ Harvard dan bahkan menjadi salah satu dari 50 karyawan pertama perusahaan Apple, yang akhirnya ia resign pada tahun 1982 dan memutuskan untuk membangun perusahaan teknologinya sendiri, yaitu sebuah video games yang dijual untuk pasar komputer-komputer rumahan atau bisa disebut home computer, yang awalnya bernama Amazing Software dan berubah menjadi Electronic Arts, di mana Electronic merupakan kata-kata yang disukai oleh Trip Hawkins itu sendiri, dan juga Arts yang memiliki filosofi kalau semua yang dilakukan software developer atau game developer itu semuanya adalah seni. Dan ini benar banget, karena salah satu seni yang sangat indah yang dibuat oleh sebuah developer besar adalah game Genshin Impact. Genshin Impact sendiri merupakan game open world action RPG yang menggunakan elemental combat system dan memiliki storyliner yang unik dan tentu saja sudah tersedia di 4 platform yang berbeda, yaitu PlayStation 4 dan 5, iOS, Android, dan juga PC. Dimana Genshin Impact sekarang sedang memiliki update versi 4.2 yang kampanye sendiri terdapat return banner dari Kamisato Ayato yang merupakan char bintang 5 berelemen Hydro, Sino yang merupakan char bintang 5 dengan elemen elektro, dan juga beberapa karakter bintang 3 lainnya. Dan selain itu, kalian juga bisa menggunakan kode ini untuk mendapatkan 60 Primogems dan Adventure Experience bintang 5. Jadi tunggu apa lagi? Download Genshin Impact di link di deskripsi dan gunakan kode ini untuk mendapatkan hadiah tambahan lagi. Di mana Electronic Arts dengan logo awalnya yang begini memulai semuanya dari sebuah game berjudul MULE dan juga Pinball Construction Set. Lalu lanjut menjadi seorang software engineer dengan merilis software-software seperti Deluxe Paint atau Deep Paint dan juga Deluxe Paint Animation. Lalu akhirnya pada tahun 1987 EA mencoba merilis game lagi yang benar-benar di full development oleh perusahaannya sendiri, karena game-game sebelumnya memang merupakan game-game buatan orang yang dipublish oleh EA. Dan game yang benar-benar full di development pertama kali oleh perusahaan EA adalah game yang berjudul Skate and Die, yang ternyata ini merupakan cikal bakal dari sebuah franchise game olahraga khas EA yang biasa disebut EA Sports, dimana awalnya bermula pada game Madden NFL franchise yang memang sangat populer dan juga laku keras, dan tentu saja FIFA franchise, NBA franchise, dan lain-lain. Dan itu semua terus berproses sampai masuk ke masa keemasan developer EA, di mana itu semua terjadi di era tahun 2000-an atau lebih tepatnya pada tahun 2009, di mana EA merupakan dalang di balik game-game sukses seperti The Sims, Madden franchise yang tadi gue sebutin, Need for Speed, Battlefield, dan juga franchise lainnya. So dari sini EA sangat disukai oleh para komunitas-komunitas gamers karena karya-karyanya yang sangat memorable dan juga gameplaynya yang sangat bagus. Tapi akhirnya semua itu tidak bertahan lama sampai tahun 2013, di mana di sini merupakan titik bobroknya EA Games yang tentu saja akan gue bahas di chapter dosa-dosa besar EA Games dan kenapa EA Games itu sendiri bisa dibenci. EA Sports, it's in the game. Dari tahun 2013, EA resmi menjadi sebuah game developer yang sangat dibenci oleh para gamers.
Alasannya, semua itu sendiri dikarenakan sikap EA yang tiba-tiba menjadi sebuah monster mata duitan yang benar-benar parah, bahkan sampai-sampai tidak memperdulikan semua konsumennya. Salah satu problemnya tentu saja pada sistem microtransactions, di mana sesuai yang udah gue jelasin di video yang ini, microtransaction yang paling serakah dan paling parah dilakukan itu bermula dari kelakuan EA Games ini, di mana ini semua karena hasil dari pendapatan game dengan microtransaction ternyata sangat tinggi ketimbang game yang memang hanya mengandalkan penjualan gamenya aja. Dan dari sini EA malah ketagihan, sehingga ini membuatnya masuk ke dosa berikutnya, yaitu menghancurkan franchise gamenya sendiri. Sudah berapa banyak franchise game-game populer seperti The Sims, Madden, FIFA, Star Wars Battlefront itu hancur karena kelakuan serakah EA ini, dimana semua game-game tersebut dengan teganya dihancurkan begitu saja dengan sistem microtransaction, di mana sistemnya sendiri adalah mengharuskan seorang playernya untuk membeli sebuah DLC atau konten lengkap dengan harga-harga tertentu, di mana ini sangat tidak masuk akal. Kita ambil contoh pada game The Sims 4 yang diperkirakan harus menghabiskan $500 lebih untuk mendapatkan full kontennya, padahal seri sebelumnya itu Sims 3 memiliki semua konten-konten bagus dari Sims 4 secara gratis tanpa bayar. Meskipun Sims 4 memiliki fitur tambahan dan grafik yang lebih bagus, tapi itu semua tidak ada gunanya, karena kalau ingin menikmatinya saja harus membayarnya beberapa dolar lagi. Lalu karena faktor money milking ini juga, tentu saja ini membuat EA makin aneh-aneh aja untuk mengambil keputusan, di mana EA kerap kali menutup server, menghapus, dan meng-shutdown franchise game besar karena alasan kerugian. Ditambah lagi nggak cuma masalah keuntungan saja, EA kerap kali mengakuisisi perusahaan game-game lain dan melantarkan mereka begitu saja, sehingga muncullah stigma ketika sebuah game populer dibeli oleh EA Games, game itu sudah pasti akan hancur. Dan itu merupakan segelintir dari banyaknya keserakahan EA yang sangat membuat kecewa para gamers. Tapi meskipun gitu, orang-orang bilang masih ada semercah harapan dari developer Respawn Games yang merupakan perusahaan game yang dinaungi oleh EA Games juga, di mana developer yang membuat Apex Legends ini entah kenapa selalu membuat game yang tidak seserakah EA Games, meskipun Respawn Games merupakan developer naungan EA juga. Jadi kira-kira apakah kalian menganggap EA emang sudah keterlaluan? Silahkan kasih pendapat di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian salah satu orang yang memuji EA Games, atau ternyata kalian merupakan salah satu penggemarnya? Silahkan komen aja. Intinya di sini adalah sebuah studi kasus yang unik, karena ini merupakan sebuah perusahaan yang jelas-jelas mendapatkan reputasi dibenci oleh para komunitasnya sendiri, tapi alih-alih merubah diri dan introspeksi diri, ia malah makin menjadi-jadi. Jadi kira-kira game culture apa lagi yang bisa gue bahas? Atau perusahaan game apa lagi yang memiliki studi kasus unik? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.